Wanita soleha tentunya menjadi tujuan dari setiap muslimah, yaitu wanita yang taat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah yang sejatinya bisa menjadikan wanita soleha istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang membahas betapa istimewanya wanita soleha dalam Islam. Hal ini terbukti dengan diceritakannya kisah-kisah para wanita soleha seperti Maryam dan istri-istri Rasulullah SAW dalam berbagai surat Al-Quran. Lantas, apa saja yang termasuk dalam kriteria-kriteria wanita yang soleha tersebut? Mari kita simak ulasannya kali ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wassalatu wassalamu ala asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا رب العالمين. Alhamdulillah. Kriteria pasangan seperti apa yang bikin betah? Ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ada 3 kriteria perempuan yang salihah, kata Nabi SAW. 3 kriteria perempuan yang jelas-jelas benar-benar Rasulullah SAW sebutkan sebagai al-mar'atus salihah, perempuan yang soleh. Dan perempuan yang soleh adalah khairul mata', sebaik-baik perhiasan. Sebaik-baik perhiasan. Bayangin Pak, perhiasan mana yang beratnya 70 kilo kecuali istri kita? Perhiasan mana? Lah kita beli perhiasan paling 5 gram ya kan. Lah ini 70 kilo. Jadi perhiasan belah mana yang beratnya 70 kilo gitu. Lah Ustaz itu 70 mah ringan bener deh. Biniannya 95 gitu kan. Jadi perhiasan mana yang lebih berat dari 70 kilo? Maka dalam hal ini sebaik-baik perhiasan kata Rasulullah SAW adalah perempuan yang soleh. Ada 3, cuma 3. Nih yang ibu-ibu ingat-ingat nih. Ada 3. Yang pertama, kata Nabi SAW, wa idza nazarta ilaiha sarratka. Yang kalau kita ngelihat dia ngademin mata. Yang kalau kita ngelihat dia ngademin mata. Ini bukan soal cantik rupa, tapi bagaimana dia mempercantik dirinya. Bagaimana seorang istri itu memperindah dirinya di hadapan suami. Lah kadang-kadang cantik di luar, aslinya wujudnya pas di rumah. Pas keondangan, subhanallah bajunya paling cantik, make up paling mantep. Pas pulang ya koyo di sini. Ya di sini koyo, minyak angin di sini. Di luar minyak wangi kan set. Pas di rumah koyo, minyak angin di sini. Suaminya mau cium kan, ya Allah ya Rahman, setiap malam baunya koyo lagi, baunya minyak angin lagi. Paling minimal minyak kayu putih. Ya, coba bayangin, apalagi yang usia udah mulai 50 ke atas, kan pulang ke rumah, ya Allah nenek-nenek lagi gitu kan. Ya enggak? Kadang istri lebih wangi di luar enggak Pak? Istri siapa? Macam-macam, beda-beda dong gitu. Kalau misalnya istrinya di hadapan suaminya wangi, cantik, pakaiannya terbaik di hadapan suaminya, itulah istri yang salihah. Makanya Nabi SAW katakan, idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu melihatnya, itu ngademin mata, bikin kita tenang. Sehingga kita tuh selalu mengatakan bahwa gak ada lagi yang lebih cantik dari istri saya. Gak ada perempuan di luar sana yang lebih ngademin mata saya kecuali istri saya. Karena istrinya cantik depan matanya, udah. Cuma dia aja yang ada di matanya. Dan kita sebagai suami harus meminta kepada Allah SWT, ya Allah, jangan jadikan satupun sosok wanita di mata saya lebih cantik dari istri saya. Harus. Karena yang lebih cantik mungkin, hati-hati yang bilang deh, hati-hati. HP-nya di silent kan? Aman insyaallah. Ya, hati-hati, pakai mode pesawat kalau bisa ya. Maka dalam hal ini kalau misalnya kita itu sudah mendapatkan, laki-laki itu insanun basari,
insan yang dipuasinya itu melalui matanya. Jadi kalau dia sudah dipuaskan melalui mata, dia sudah melihat yang adem, yang cantik, udah, dia nggak cari yang lain. Kalau perempuan itu insanun sam'i, dia kalau udah dengar perkataan yang indah, dipuji, itu perempuan itu pasti betah. Maka dalam hal ini laki-laki itu insanun basari, dandanlah untuk suami. Nah, nanti istrinya balas, makanya beliin skincare istrinya, beliin make up istrinya. Suami juga harus beliin skincare buat istrinya, kewajiban. Suami juga harus beliin make up buat istrinya, tapi dengan syarat belikan dan pakai buat saya. Saya yang beli ini, kamu pakai buat saya. Jangan pas kondangan aja menor bener, diginiin 2 meter ininya bedaknya. Tebal bener pas di luar putihnya, subhanallah, pas pulang ke rumah kelihatan dekilnya kan gitu. Kadang ke rumah pakaiannya keluar itu pakaiannya subhanallah, pas ke rumah tuh kalau nggak dasarnya bolong, celananya bolong, itu aja ditampal. Jadi kata-katanya gini, kan udah saya terima semuanya katanya. Saya terima semuanya, kalau gini juga kan bahaya gitu ya. Maka dalam hal ini jangan sampai kita cantik buat orang lain. Jangan sampai suami juga ganteng buat orang lain. Makanya sebenarnya perempuan itu hukum memakai minyak wangi bagi perempuan di luar rumah itu sebenarnya haram. Tapi dia pakai parfum yang semerbak wangi di rumah itu justru sunnah. Maka dalam hal ini pakailah yang paling wangi, pakailah yang paling bagus di rumah. Karena sejatinya suami itu kalau udah adem matanya, dia sudah tenang di rumah insyaallah. Taib, itu tadi kriteria yang pertama, wanita yang salihah. Yang kedua apa kira-kira? Wa idza ghabat anha hafizatka. Yang kalau kita itu lagi pergi ninggalin dia, dia jaga nama baik kita. Nah, ini penting. Suaminya berangkat kerja, istrinya berangkat ketemu geng ibu-ibunya. Suaminya kerja, istrinya ngobrol sama ibu-ibu sampingnya. Digosipin lah, itu suami saya begini, begitu. Diceritain kejelekannya semuanya kepada tetangganya. Suaminya keluar rumah, istrinya, kita itu ninggalin istri nggak tenang karena istri kita susah dibilangin, susah komunikasi dan seterusnya. Itu kita nggak tenang. Maka kalau kita pergi meninggalkan istri yang benar-benar bisa menjaga dirinya dan nama baik kita, itu adalah istri yang saleh. Yang terakhir, kata Nabi SAW, wa iza amartaha ata'atka. Kalau kamu perintah dia, maka dia akan taat. Tugas istri itu cuma taat. Istri itu, siapa yang bilang istri itu tugasnya masak? Siapa yang bilang istri itu tugasnya nyuci? Siapa yang bilang istri itu tugasnya beres-beres rumah? Siapa yang bilang? Itu bukan tugas istri. Itu juga tugas suaminya juga. Tugas suami juga. Lalu tugas istri apa? Tugas istri itu cuma taat. Suami nyuruh nyuci, suami nyuruh masak. Itu doang. Bener nggak? Job desk istri cuma satu, taat. Yang cuci. Jadi jangan bilang, ini masa nyuci kerjaan saya ini. Bukan, kerjaan kamu cuma satu, taat. Saya bilang masak. Saya bilang nyuci, nyuci. Selesai. Bahkan Nabi SAW kan katakan apa? Wanita itu paling mudah masuk surga. Istri itu paling mudah masuk surga. Kuncinya cuma satu. Dia itu taat kepada suaminya. Bahkan istrinya Fir'aun ini masuk surga. Itu bukan karena amal solehnya saja. Karena dia masih taat kepada Fir'aun. Padahal Fir'aun itu udah segitu bengisnya. Maka dalam hal ini ketaatan seorang istri adalah pintu surga bagi dia. Bahkan Nabi SAW katakan apa? Masuk surga ke jalur yang manapun yang dia pengen. Silakan masuk surga kemanapun yang dia pengen kalau dia diridhoi oleh suaminya. Itulah 3 kriteria wanita yang salihah. Maka kalau sekarang sudah punya istri, coba pegang ubun-ubunnya. Jangan dibacain ayat kursi. Sabar, ini udah. Wah ini tutorial. Enggak, bukan tutorial ngeruqyah istri, bukan. Dipegang. Suami doain, Allahumma aslih zaujati. Allahumma aslih zaujati. Ya Allah, perbaiki istriku. Bukan berarti istrinya rusak, tapi itu adalah doa, ya Allah jadikan istriku adalah istri yang baik. Allahumma aslih zaujati. Udah selesai, istrinya gantian pegang kepala kita. Iyalah, masa istrinya doang? Gantian, istrinya pegang kepala kita. Allahumma aslih zauji. Allahumma aslih zauji. Ya Allah, perbaiki kondisi suamiku.
Selesai. Sudah baik suaminya, sudah baik istrinya, tinggal baik apanya? Keturunannya. Makanya doa Rabbi habli minas shalihin, doa meminta anak yang soleh, itu nggak bisa dari sepihak, nggak bisa. Nggak bisa cuma bapaknya aja yang doa, nggak bisa, ibunya juga. Ya, maka dua-duanya harus sama, harus satu visi dulu, baru bisa punya anak-anak yang soleh. Jadi doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min zaujin tusyayyibuni qoblal masyib. Ya Allah, lindungilah aku dari istri yang bikin aku beruban sebelum waktunya. Itu tidak akan didapatkan oleh suami yang punya kriteria istri yang solehah. Kenapa cuma istri doang yang dibahas, Ustaz? Suami yang soleh gimana? Kenapa kok suami yang soleh nggak dibahas? Suami yang soleh cuma 2 kriterianya. Baik agamanya, baik akhlaknya. 2 itu doang. Suami itu kalau sama Tuhannya udah taat, dipanggil sama Allah di azan itu dia udah langsung berangkat, itu udah suami soleh. Yang kedua akhlaknya, dia paling baik kepada istrinya udah paling benar. Jadi kalau dia tuh baik banget sama istrinya, itu sudah kriteria suami yang soleh. Itu dong, itu dong. Maka dalam hal ini kita harus tahu bahwa kriteria laki-laki itu lebih mudah dibandingkan kriteria perempuan. Artinya laki-laki itu lebih simple sebenarnya dibandingkan kriteria perempuan. Nah, jadi na'udzubillah min dzalik, semoga kita semua diberikan pasangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya.